kita bertemu lagi dalam ibadah Pelkat PA GPIB Menabur Kasih. Nah adik-adik, hari ini udah pada mandi belum? Ayo, udah mandi belum? Tuh, kita tanya yuk Katia, udah pada mandi belum? Yuk. Adik-adik, gimana udah mandi? Sudah rapi belum bajunya? Ya. Harus cantik, harus ganteng ya. Nah, terus duduk yang rapi. Terus adik-adik persiapkan Alkitab, terus uang persembahan, terus yang lebih utama lagi hati kita untuk memuji nama Tuhan. Nah adik-adik, mari kita berdiri, kita mau menyanyi nyanyian pembukaan Selamat Pagi Tuhan. Sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, mari kita berdoa. Nah adik-adik, kita lipat tangannya, kita tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sertai ibadah kami ini Tuhan, dari awal hingga selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin adik-adik. Nah selanjutnya kita akan menyanyi lagu apa ya Katia ya? Yang bikin mendidih dan semangat. Yang bikin bergetar ya Katia ya? Bergoyang gitu ya. Kita bergoyang ya adik-adik. Kita berdiri lagi, kita menyanyi Mendidih di Hatiku. Ayo Katia kita menyanyi. Siap tangannya. Siap, ayo. Cerita. Tapi sebelum kita membaca Alkitab dan bercerita, yang ceritanya akan disampaikan oleh siapa ya? Siapa ya Kak? Kayaknya yang di sebelah saya nih adik-adik nih. Waduh. Yang menyampaikan itu, yang nanti akan bercerita adalah Kak Tia. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita menyanyi terlebih dahulu dengan lagunya Baca Kitab Suci. Mari kita menyanyi adik-adik. Kita semangat ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan dan mendengarkan cerita yang kakak sudah sampaikan tadi, yang akan disampaikan oleh
Kakak Tia hari ini yang bercerita ya adik-adik. Nah, mari kita panggil Kak Tianya. Aku sudah di sini. Oh, Kak Tia udah di sini ya. Maksud kita panggil lagi Kak Tia kan di sebelah Kak Delvi. Ayo Kak Tia, diteruskan Kak Tia. Siap. Terima kasih Kak Delvi. Halo adik-adik, berjumpa lagi bersama Katia hari ini. Hari ini Katia akan bercerita. Namun sebelum kita bercerita, kita akan mempersiapkan dulu bacaan Alkitab hari ini. Bacaan Alkitabnya diambil dari kitab Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai dengan 6. Kakak mau tanya, kitab Yesaya itu perjanjian lama atau perjanjian baru ya? Ada yang bisa tahu? Ada yang bisa jawab? Betul sekali, kitab Yesaya itu adalah perjanjian lama. Kalau adik-adik sudah tahu kitab perjanjian lama, kita buka yuk sama-sama. Kita buka kitab Yesaya perjanjian lama yang tulisannya Yes, Y-E-S. Nah, terus kita buka pasalnya ke-50. Kalau sudah ketemu, kita cari ayatnya yang keempat sampai dengan 6. Adik-adik, sudah mendapatkan? Kakak tunggu ya. Kalau adik-adik sudah dapat, jangan lupa diberi tanda supaya tidak hilang. Kalau adik-adik sudah mendapatkan semuanya, kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami akan membaca Alkitab. Engkau mau berkati kami. Engkau mau biarkan kami dapat duduk dengan tenang, membaca firman-Mu, dan kemudian kami akan mendengarkan cerita. Biarlah apa yang disampaikan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sekarang kita baca bersama-sama ya adik-adik, Yesaya pasal 50, ayat 4 sampai dengan 6. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Adik-adik, sebelum kakak bercerita, kakak mau tanya sama adik-adik di sini. Adik-adik di sini semuanya sekolah kan? Atau ada yang masih PAUD? Kalau di PAUD atau kalau di sekolah, adik-adik pasti kenal siapa nama gurunya. Kakak mau tanya, adik-adik tahu nggak nama bapak guru atau ibu guru di sekolah? Kalau kakak ingat dulu ada gurunya kakak saat kakak SD namanya Bu Ermin. Bagaimana kalau adik-adik? Nah, sekarang kakak tanya, adik-adik tahu nggak siapa guru yang paling hebat, yang paling luar biasa di dunia ini, bahkan di semuanya, sangat hebat, sangat luar biasa. Kakak kenal loh dengan guru yang hebat tersebut. Kakak yakin sebetulnya adik-adik juga kenal siapakah guru yang hebat itu. Coba adik-adik tebak, siapakah guru yang paling hebat? Luar biasa, jempolan, nih jempolnya 2. Siapa ayo? Nah, guru yang paling hebat itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah guru yang paling hebat, guru yang paling luar biasa. Karena Tuhan Yesus itu adalah guru yang paling hebat dan luar biasa, tentunya kita semua, adik-adik, kakak, teman-teman, dan semuanya itu adalah
murid-muridnya Tuhan Yesus yang hebat juga. Gurunya hebat, muridnya juga pasti hebat. Kakak mau beritahu sama adik-adik, apa saja sih ciri-ciri murid Tuhan Yesus yang hebat? Adik-adik tahu nggak ciri-cirinya apa aja? Kalau kakak mau beritahu, pertama, menjadi anak yang suka mengatakan hal baik, yang membuat orang lain tuh jadi semangat, membuat orang lain itu menjadi gembira, karena Tuhan telah memberikan apa? Tuhan telah memberikan adik-adik lidah yang baik, yang bisa menyemangati orang, yang bisa membuat orang lain tersenyum gembira. Lalu ciri yang kedua, menjadi anak yang mau mendengar, yang mau mendengar perkataan dan ajaran dari orang tua, dari guru, dari kakak, dari oma, dari opa, dan melakukan semuanya karena Tuhan telah memberikan kita apa? Telinga. Karena kita mendengarkan dengan telinga, Tuhan memberikan kita telinga yang baik dan membuat kita dapat mendengar. Nah, ciri-ciri tersebut itu menjadikan kita murid Tuhan Yesus yang hebat, yang taat, patuh, dan rendah hati. Nah, bagaimana sih Kakak Tia contohnya? Contoh murid yang taat, patuh, dan rendah hati itu seperti apa? Kakak Tia bisa beri contoh. Pertama, contoh murid yang taat. Contoh murid yang taat itu adalah murid yang mau mendengarkan. Seperti tadi ciri-cirinya, mau mendengar. Mendengar dan apa? Melakukan. Jadi tidak hanya didengar, masuk kuping sini, keluar kuping sana. Tidak, tapi juga masuk kuping sini, tapi adik-adik biarkan ajaran itu ada di kepala dan di hati adik-adik, sehingga adik-adik dapat melakukannya, melakukan perkataan mama, papa, meskipun pada saat itu mama dan papa tidak bersama adik-adik. Misalnya adik-adik lagi di sekolah, kan nggak ada mama papa, tapi adik-adik ingat apa yang dikatakan oleh mama papa dan melakukannya. Contohnya, misalnya adik-adik sedang di sekolah dan mau jajan, mama papa berpesan kalau adik-adik tidak boleh apa? Jajan sembarangan. Jangan jajan sembarangan ya dek, nanti perutnya sakit. Karena kan kalau sembarangan itu kita nggak tahu makanannya itu bersih atau tidak, ada penyakitnya atau tidak. Nah, meskipun tidak ada mama papa, adik-adik ingat dan tidak jajan sembarangan. Kemudian contohnya yang kedua, sikap yang patuh. Bagaimana sih contoh sikap murid yang patuh? Sikap yang patuh itu adalah sikap yang tunduk dan menaati peraturan. Misalnya seperti sekarang ini, adik-adik pasti sering mendengar ada COVID-19, ada pandemi. Jadi kalau misalnya adik-adik keluar ke rumah, itu harus apa? Pakai masker, kemudian harus apa? Jaga jarak, harus menjaga jarak. Jadi nggak boleh deket-deket sama orang lain. Dan harus rajin cuci tangan menggunakan sabun. Sebagai murid yang hebat, adik-adik menaati peraturan tersebut. Adik-adik melakukannya dengan sungguh-sungguh supaya tetap sehat. Contoh yang ketiga, yaitu sikap rendah hati. Artinya adik-adik itu menjadi anak yang tidak sombong, kemudian mengasihi orang lain dengan tulus. Misalnya adik-adik punya teman di sekolah, terus temannya adik-adik itu mengejek adik-adik, mengejek seperti ini, ih dasar kamu orang Kristen, atau ih dasar kamu jelek bau. Nah, kalau adik-adik memiliki sikap yang rendah hati, meskipun kita diejek sama orang lain, meskipun orang lain itu jahat sama kita, kita tidak boleh membenci dia, gitu. Kalau adik-adik mengasihi mereka dan adik-adik tetap menyayangi mereka dan tidak membenci mereka meskipun dia sudah jahat, berarti adik-adik sudah memiliki sikap yang rendah hati. Dan Tuhan Yesus senang akan hal itu. Nah adik-adik,
Memiliki sikap sebagai murid Tuhan Yesus memang tidak mudah, pasti sulit. Namun kalau kita berusaha dan mencoba, yang penting tadi kita mau berusaha dan mencoba untuk melakukannya, untuk menjadi anak yang taat, anak yang patuh, anak yang rendah hati, maka Tuhan Yesus akan sangat bangga dan bahagia karena adik-adik mau mencoba untuk menjadi murid yang baik. Nah, sampai di sini dulu ya adik-adik ceritanya hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga apa yang kakak sampaikan dapat adik-adik lakukan dan adik-adik ingat dalam kehidupan sehari-hari serta menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, adik-adik tadi kan sudah mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Kak Tia. Nah, intinya dari cerita Kak Tia itu apa yo adik-adik? Yang pertama, taat. Menjadi murid yang taat. Nah, dua, menjadi anak yang patuh. Dan yang ketiga, selalu rendah hati. Ya, itu inti cerita dari Kak Tia tadi. Nah, adik-adik, untuk merespon cerita yang disampaikan oleh Kak Tia, kita menyanyi sekali lagi, "Saya bukan pasukan berjalan." Adik-adik yang baik, nah sekarang tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Nah, tadi kan disampaikan harus dipersiapkan terlebih dahulu. Nah, adik-adik udah persiapkan belum uang persembahannya? Udah minta sama mama papa belum? Nah, nanti uang persembahannya dikumpulkan dengan uang persembahan ibadah hari Minggu keluarga, nanti papanya antar ke gereja ya adik-adik ya. Nah, kita menyanyi "Ku beri persembahan pada Tuhanku". Kita akan berdoa persembahan, kita lipat tangannya, kita tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk memberikan persembahan. Berkati persembahan kami Tuhan, agar boleh menjadi saluran berkat dalam ibadah yang berlangsung pada saat ini. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan kami juga mengucap syukur atas ibadah yang sudah berlangsung dari awal hingga selesainya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Ya, sudah selesai. Lama apa enggak ya Kak? Tentunya terasa sebentar ya adik-adik.
Adik-adik masih Buat pengen kakak, cepet pengen sekali nih. masih lama kali untuk memuji-muji Tuhan ya. Adik-adik kan selalu semangat ya memuji nama Tuhan ya. Hebat. Adik-adik hebat, selalu semangat. Seperti kakak-kakak layan juga ya. Tentunya. Semangat, selalu rajin datang untuk memuji nama Tuhan. Kita bersama-sama ya adik-adik. Nah adik-adik, kita ibadah kita hari ini sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan.